Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana melakukan analisis dari rancangan split plot dengan menggunakan aplikasi STAR. Jadi rancangan split plot dengan menggunakan aplikasi STAR itu cukup mudah. Cara yang pertama adalah dengan cara kita melakukan input data dengan cara klik kanan pada folder data, kemudian kita pilih import data, dan kita pilih data kita. Data yang kita gunakan itu adalah data dengan format CSV. Kemudian kita klik open. Setelah open, kemudian kita klik 2 kali pada data split plot kita, sehingga data itu akan muncul di bagian editor panel. Seperti ini. Kemudian di sini ada 2 perlakuan N, perlakuan V, kemudian ada ulangan dan ada variabel produksi. Ulangannya di sini ada 1, 2, ada 3 ulangan. Perlakuan N-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 perlakuan N, kemudian ada 3 perlakuan V, dan ini adalah data untuk variabel produksinya. Kemudian cara menganalisnya adalah dengan klik menu Analyze, kemudian Analysis of Variance, kita pilih Split Plot Design. Di Split Plot Design ini, kita pilih apakah rancangan kita RAL, Split Plot RAL, Split Plot RAKL, atau Split Plot LSD, Latin Square Design. Ingat bahwa rancangan lingkungan di split plot itu mengacu bagaimana kita merancang peta rancangan lingkungan untuk peta utamanya. Misalnya kita menganalisis dengan menggunakan split plot RAKL. Maka kita klik, kemudian diperbesar supaya lebih jelas. Kita masukkan bahwa produksi kita masukkan ke respon variabel. Kemudian ulangan harusnya di sini terdeteksi numerik karena ini isinya angka 1, 2, 3. Harusnya dia bukan numerik tapi faktor, maka kita klik set to factor. Kemudian ulangan ini kita masukkan ke blok dengan cara klik add sebelah sini. Kemudian mana yang diletakkan sebagai main plot dan subplot. Misalnya main plotnya adalah perlakuan V, maka di bagian add-nya main plot kita tambahkan. Subplotnya atau anak petanya adalah N. Kemudian perlu kita cek normalitas dan homogenitasnya, apakah syarat ANOVA itu terpenuhi atau tidak, dan kita tentukan alfanya, atau signifikansi levelnya. Setelah itu kita oke kan. Kita tunggu beberapa detik, hasilnya sudah. Jadi, ini adalah hasil untuk tes homogenitasnya. Jadi, syarat ANOVA terpenuhi. Jadi, kalau tidak nyata malah terpenuhi. Yang ini juga normalitasnya datanya tidak nyata, berarti dia malah menyebar normal. Kemudian ini adalah ANOVA-nya. Jadi ANOVA-nya ada sumber keragamannya, ini sumber keragamannya, itu ada ulangan, peta utama V, galat A atau error A, peta anak peta N, interaksi, galat B, kemudian total. Yang perlu kita cek ketika kita sudah mendapatkan hasil dari ANOVA menggunakan software, maka kita perlu cek DB-nya, derajat bebasnya. Apakah derajat bebasnya sudah benar atau belum? Misalnya V, perlakuan V kita ada berapa di sini? Perlakuan V kita itu ada 3. Maka harusnya 3 kurang 1 sama dengan 2. Di sini V-nya 2, benar. N-nya, ini 2 kali 2, 4, benar. N-nya 3. Berarti perlakuannya ini ada 4. Coba kita cek. Apakah 4? 1, 2, 3, 4.
sudah benar. Begitu juga dengan PN, error sampai galatnya, DP-nya sudah benar atau belum. Jika DP ini sudah benar, maka kita bisa langsung lompat ke nilai probabilitasnya. Karena kita tahu nyata atau tidak nyatanya ketika kita menggunakan software adalah berdasarkan nilai probabilitas ini. Ini adalah rancangan split plot. Fokus kita bukan eh, untuk perlakuan tunggalnya, tapi fokus kita lebih ke interaksinya. Sini interaksinya adalah kurang dari 0,01. Berarti interaksi antara V dan N itu sangat nyata. Kemudian faktor N sangat nyata juga, dan faktor V itu tidak nyata. Nah, karena dia interaksinya nyata, maka kita perlu lakukan uji lanjut. Uji lanjutnya itu kalau kita menghitung manual, kita pertama kali menentukan titik kritis. Kalau uji lanjutnya misalnya kita menggunakan LSD, karena di sini defaultnya LSD, maka di sini adalah titik kritisnya 2,0741. Karena yang di sini interaksinya nyata, maka yang diuji lanjut adalah simple effect-nya. Jadi di sini adalah simple effect-nya. Nah, nanti tinggal angka-angka ini angka rata-rata sebenarnya. Kita, dan ini nilai beda nyatanya, huruf yang sama berarti dia tidak berbeda. Kalau hurufnya berbeda, misalnya ini V1 di N0, dia A, V3 di N0 dia B, maka perlakuan N0 V1 berbeda dengan perlakuan N0 V3. Seperti itu. Nah, ini LSD untuk bagian P-nya. Ini juga sama. N0 V1 dia AB, N0 V3 dia C. Berbeda kan? Jadi seperti itu untuk split plot. Jika kita ingin menggunakan uji lanjut yang lain, maka kita klik tadi sebelah sini, kita perbesar. Kemudian di sini tombol post hoc itu sudah aktif. Tinggal kita pilih post hoc, kita tentukan variabel apa yang akan kita uji lanjut, dan metodenya pakai metode apa. Misalnya pakai metode BNC atau 2K, maka kita klik 2K, kemudian di OK kan. Maka hasilnya adalah ini uji lanjut untuk 2K-nya. ANOVA-nya mana? ANOVA-nya yang tadi. Seperti itu. Nah, hasil uji lanjut ini tinggal kita susun sesuai dengan keinginan kita, mau model visualisasi seperti apa di tulisan yang kita tulis nanti. Mungkin itu saja terkait rancangan split plot menggunakan aplikasi STAR. Semoga bisa dipahami, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.